Dalam hadis yang lain, ada seorang Bani Israel yang dia adalah orang yang soleh. Orang yang soleh dari kalangan Bani Israel, suatu saat dia melihat saudaranya melakukan kemaksiatan. Kemudian dia larang saudaranya tadi. Ternyata saudaranya ini tidak mendengar. Terus dia mengulang kemaksiatan lagi. Sementara orang yang soleh ini, yang tentunya dia tidak senang melihat orang berbuat maksiat kepada Allah, akhirnya dia marah. Sudah dibilangin, sudah dinasihatin, tetapi tetap dia melakukan kemaksiatan. Timbul rasa amarah pada dirinya. Sehingga dengan sebab marah ini dia mengucapkan sebuah ucapan yang sangat berbahaya. Makanya kita dilarang untuk marah, karena orang yang marah akan mengucapkan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah atau melakukan perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Apa yang dia ucapkan? Yang dengan ucapan ini Allah membatalkan seluruh amalan yang dia lakukan. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Itu saudaranya yang melakukan kemaksiatan tadi. Dia orang yang soleh, marah ketika melihat kemaksiatan, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia mengatakan, demi Allah bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini ucapan yang besar di sisi Allah. Bersumpah atas nama Allah, seakan-akan dia mengetahui yang gaib. Ya, seakan-akan dia mengetahui bahwasanya Allah tidak mengampuni. Padahal Allah SWT adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Kemudian dia berani bersumpah di hadapan Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Siapa dia? Sehingga bisa mengucapkan ucapan yang seakan-akan itu bisa memastikan. Maka Allah SWT mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya ay yahlifu la aghfiru li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalah. Ketika Allah SWT mendengar ucapan ini diucapkan oleh orang yang soleh tadi, harusnya orang soleh yang dicintai oleh Allah, tapi ternyata dia tidak bisa menjaga lisannya. Bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak mengampuni si fulan. Seakan-akan dia mengetahui yang gaib, seakan-akan dia bisa menggiring Allah, menyuruh Allah untuk tidak bisa mengampuni si fulan. Allah mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang bersumpah atas nama diriku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Ya, siapa yang telah bersumpah baru saja atas nama diriku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Ini ucapan yang besar di sisi Allah. Ya, la aghfiru li fulan. Kemudian Allah mengatakan, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalah. Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan. Yang kamu katakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosanya, aku telah mengampuni dia. Ya, mungkin zahirnya dia berbuat maksiat, tapi di dalam hatinya ada penyesalan yang sangat. Dia tahu bahwa ini adalah maksiat, dan ini banyak terjadi. Ya, orang berbuat maksiat dan dia sadar bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah kehinaan. Ini tidak benar. Ini bukan di jalan Allah. Terkadang sebagian mereka terjerumus ke dalam lembah hitam dan dia menulis dalam diarinya sendiri, ya Allah, kapan saya bisa keluar dari kemaksiatan. Dia tahu bahwa ini adalah sebuah kemaksiatan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Mungkin di malam hari kelihatan dia berbuat maksiat, tapi di siang hari ternyata dia memiliki amalan hati, memiliki penyesalan, ketakutan kepada Allah SWT. Tapi dia tidak tahu bagaimana keluar dari kubang kemaksiatan ini. Ketahuilah bahwasanya aku telah mengampuni si fulan wa ahbattu amalak, dan aku telah menghancurkan seluruh amalan.
Yaitu amalan orang yang soleh tadi. Mungkin dia sholat, dia puasa, dia melakukan amal soleh, tapi tidak bisa menjaga lisannya. Akhirnya seluruh amalannya menjadi batal, digugurkan oleh Allah SWT. Ini contoh ikhwah sekalian tentang bagaimana kewajiban kita untuk menjaga lisan kita. Ya, jangan sampai kita mengucapkan sebuah ucapan yang dengannya justru akan menjadikan bencana dan musibah kepada diri kita, baik di dalam dunia kita maupun dalam agama kita.